Prinsip-prinsip BK. Prinsip berasal dari kata prinsip yang berarti permulaan dengan suatu cara tertentu melahirkan hal-hal yang berkehendaknya tergantung dari pemula itu sendiri. Prinsip bimbingan dan konseling, pokok dasar pemikiran yang dijadikan pedoman pelaksanaan yang harus diikuti dalam pelaksanaan program pelayanan bimbingan dan dapat juga dijadikan sebagai landasan praktik yang harus diikuti dalam pelaksanaan BK di sekolah. Itu prinsip umum BK, prinsip khusus BK. Prinsip umum BK. 1. Bimbingan harus berpusat pada individu yang dibimbing. 2. Bimbingan diberikan kepada individu dengan memberikan bantuan agar individu yang dibimbing mampu mengarahkan dirinya dan menghadapi kesulitan-kesulitan dalam hidupnya. 3. Pemberian bantuan sesuai dengan kebutuhan individu yang dibimbing. 4. Bimbingan berkenan dengan sikap dan tingkah laku individu. 5. Pelaksanaan bimbingan dan konseling dimulai dengan mengidentifikasi kebutuhan yang disarankan individu yang dibimbing. 6. Upaya pemberian bantuan harus dilakukan secara prinsip khusus BK, yaitu prinsip BK yang berkaitan dengan peserta didik. 1. Pelayanan bimbingan dan konseling diberikan kepada semua peserta didik. 2. Harus ada kriteria untuk mengatur prioritas pelayanan bimbingan konseling. 3. Pelayanan dan bimbingan konseling di sekolah harus dapat memenuhi kebutuhan individu yang bersangkutan dan beragam. 4. Program pemberian bimbingan dan konseling harus berpusat pada peserta didik. 5. Keputusan akhir dalam proses BK dibentuk oleh peserta didik sendiri. 6. Peserta didik yang telah memperoleh bimbingan harus secara berangsur-angsur dapat menolong dirinya sendiri. Prinsip BK yang berkaitan dengan tujuan pendidikan. 1. Bimbingan dan konseling merupakan bagian integral dalam pendidikan karena tidak terlepas dari upaya mewujudkan tujuan pendidikan nasional. 2. Program bimbingan dan konseling disusun berdasarkan hasil kebutuhan peserta didik dalam berbagai aspek perkembangan. Prinsip BK yang berkaitan dengan permasalahan. 1. Pelayanan BK harus diarahkan untuk mengembangkan klien agar mandiri. 2. Keputusan yang diambil hendaklah atas kemauan klien sendiri. 3. Permasalahan khusus yang dialami klien ditangani tenaga ahli. 4. BK dilaksanakan oleh tenaga yang profesional. 5. Perlu kerjasama antara konselor dengan guru juga orang tua siswa. 6. Guru dan konselor mengembangkan peran yang saling melengkapi. Prinsip BK yang berkaitan dengan pengorganisasian yaitu terbagi menjadi 6 bagian. Yang pertama, prinsip skala hierarki. Yang kedua, prinsip pendelegasian wewenang. Yang ketiga, prinsip pembagian pekerjaan. Yang keempat, prinsip pertanggungjawaban. Yang kelima, prinsip kesatuan perintah. Dan yang keenam, prinsip pengendalian.